Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan untuk menyimak video yang saya buat berdasarkan masukan dari teman-teman. Kang Pur, bikin dong buku, bikin catatan-catatannya jadikan buku. Wah, saya memang meniatkan untuk membuat sesuatu dan mengumpulkan catatan-catatan itu dan membagikannya kepada teman-teman dan saudara semua. Namun kemudian yang dalam kemampuan hari ini, kapasitas hari ini, kapabilitas hari ini masih membuat dalam rekaman Zoom seperti ini dan diupload di YouTube sehingga bisa disimak oleh siapapun yang butuh menyimak. Ibaratnya saya menamai dengan oleh-oleh haji, karena kurma dan kacang-kacangan ini kopernya nggak muat dan juga lumayan challenging ngirimnya. Jadi yang bisa ya ini, mudah-mudahan menjadi bekal kita semua dan juga saya meniatkannya sebagai berbagi dan banyak catatan-catatan bagi saya pribadi dan sebagian dibagikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Semoga berkenan. Saya menamainya answering a call, menjawab panggilan. Panggilan ini siapa sih yang dipanggil dan siapa yang memanggil dan panggilan apa? Panggilannya adalah panggilan berhaji dan alhamdulillah saya dan istri pada tahun ini berkesempatan di tahun 2023 ini berkesempatan untuk menjawab panggilan tersebut. Karena kalau didefinisikan siapa yang dipanggil sebetulnya adalah seluruh umat Islam dan dipanggil di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27 dan ini semua dipanggil siapa yang dipanggil yaitu semua umat Muslim. Kenapa saya kemudian menjawabnya menyebutnya video ini dengan answering a call karena sejatinya Allah sudah memanggil semua umat Muslim. Tinggal berikutnya adalah apakah kita menjawab atau tidak karena panggilan ini adalah attention. Sebagaimana sebuah attention, kalau ada pengumuman attention please. Kita perlu bersiap di suatu tempat sehingga kita memerhatikan, oh siapa nih yang mau dipanggil. Karena kemudian ada istilah misalnya, aduh doakan ya semoga saya dipanggil tapi daftar belum. Aduh, misalnya kalau di absensi di sekolah nih, bagaimana bisa di absen, Purnama ya hadir, kalau kita nggak masuk sekolah. Kalau kita kemudian nggak menyiapkan diri untuk menjadi orang yang dipanggil. Padahal yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah seluruh. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj mengatakan bahwa di ayat 27 ini dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri mengatakan, ya Allah bagaimana mungkin saya mengabarkan kepada seluruh umat manusia. Ya sampaikan saja, nanti giliran kami yang akan menyebarluaskannya, Allah yang akan menyebarluaskannya. Dan alhamdulillah, kami memang meniatkan dari tahun 2016 ketahan pandemi, kemudian di tahun 2023 ada kabar, Pak berangkat ya, Bu berangkat ya tahun ini. Loh, dari awal tahun 2003 kami telepon ke Safari Suci, itu terjadwal tahun 2024 sehingga kami state kami, finansial kami menyiapkan untuk tahun 2024. Namun bismillah atas izin Allah, atas kehendaknya, kemudian saya pertanyakan kepada Safari Suci, ini apakah panggilan saya ini menzolimi yang lain nggak atau meng-cancel yang lain nggak? Nggak Pak, karena banyak yang mundur dan banyak yang menunda untuk berikutnya dengan berbagai alasan, sehingga Bapak masuk dalam urutan di tahun ini, tahun 2023. Kami sujud syukur, sambil kami juga memikirkan langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah strategis selanjutnya, apa yang perlu kami siapkan dalam rangka menjawab. Karena betul perlu dijawab, answering ini adalah perkara intention atau niat. Karena kalau a call aja itu hanya baru attention. Jadi ada atensi, ada intensi. A call ini adalah atensi, attention please. Oh perhatian tuh, berarti kita perlu bersiap. Kapan nih giliran kita dipanggil? Dan kesiapan kita ini perlu mulai dengan daftar. Ketika daftar berarti kita tinggal menunggu untuk dipanggil. Karena kemudian terjadi fenomena, wah mudah-mudahan saya dipanggil daftar belum. Nah itu kan jadi sesuatu yang perlu kemudian kita sadari bahwa untuk dipanggil perlu daftar sehingga kita attention, waiting for a call. At the end ketika ada call, kita answering. Maka judulnya adalah answering a call. Dan memang dalam berhaji, dalam berumroh, yang kita ulang-ulang talbiyah adalah labbaik. Ya, saya jawab seruanmu, saya jawab panggilanmu ya Allah.
Alhamdulillah, kemudian kami berdua memikirkan, what next? Apa yang perlu kami persiapkan? Selain finansial tentunya. Fisik, kemudian ilmu pengetahuan, dan yang paling penting adalah pengetahuan. Kami pernah berumroh, namun kemudian umroh dan haji tentu satu hal yang berbeda. Persiapannya perlu lebih matang, persiapannya perlu lebih advance dibanding dengan umroh. Sebagaimana Bapak Ibu yang sudah berhaji saat ini, insya Allah ya, semoga kita mempertahankan kemabruran. Ini juga dalam rangka mempertahankan kemabruran, Pak. Sebagai pengingat, saya buat dokumentasi seperti ini. Dan insya Allah semoga kita bisa senantiasa mempertahankan kemabruran. Lalu kami bertanya-tanya kepada pada orang-orang yang sudah kemudian berhaji. Wah, kita bertanya pengalamannya gimana sih? Bertanya kepada ustadz, bertanya kepada saudara, teman-teman, guru-guru saya yang sudah kemudian berhaji. Dan melihat di YouTube juga, oh haji itu kayak gini ya. Dan setiap pengalaman yang diceritakan berbeda-beda. Wah ini kok kata orang begini ya. Oh kata saudara saya begini, kata teman saya beda lagi. Kalau haji itu perlu persiapannya, latihan, fisiknya luar biasa. Tapi yang satunya lagi, haji mah nggak berat-berat amat ternyata. Oh ternyata hajinya haji plus. Nggak berat-berat amat, jalannya juga nggak jauh. Semua kemana-mana pakai bus. Saya langsung mendapatkan inspirasi dan dari situ belajar bahwa kita boleh jadi belajar dari pengalaman orang lain. Tapi kita memiliki pengalaman hanya dari apa yang kita lakukan, bukan dari yang kita pelajari. Memang kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, tapi itu sebagai bekal karena kemudian ketika kita menjalaninya, apa yang kita dapatkan informasi dari saudara, teman yang sudah berhaji, totally beda. Beda sekali dengan banyak hal yang berbeda, meskipun ada beberapa yang sama, tapi banyak hal yang berbeda. Karena dimensi waktunya berbeda, kondisinya berbeda. Saya bertanya kepada haji yang tahun 2021, katanya tenang haji, tahun 2022, haji itu tenang, nggak ada antrian, nggak ada apa. Oh jelas, ternyata kuota hajinya masih setengahnya dan memang mulus, rahayu, dan tanpa antrian di mana-mana, lengang. Dan saya juga melihat video-videonya, oh iya lengang ya haji ternyata. Wah pas ketika kita haji, sangat berbeda sekali. Tumplek-plek ketiplek, 1.800.000. Masya Allah. Jadi inspirasi pertama yang kemudian saya dapatkan adalah bahwa dalam konteks berhaji, kita bisa meminta pandangan bagi para mungkin Bapak Ibu teman-teman pun hari ini menyaksikan video saya bisa menjadikan sebagai bekal. Oh, haji itu seperti itu ya. Oh, inspirasinya seperti itu ya. Tapi juga yang paling penting adalah ibaratnya begini. Ya udahlah, jalani aja, nanti juga dapat pengalamannya. Karena memang totally different, beda banyak hal yang beda ketika kita menjalankan ibadah haji dan konteksnya, kemudian juga waktunya, tempatnya juga berbeda. Dulu menganggap bahwa di Arafah itu tendanya, oh di situ ya, kalau maktab 111 di situ ya. Ternyata maktabnya berbeda lagi ketika zaman tahun 2023. Bagi Bapak Ibu yang berhaji tahun 2023 dan melihat pembandingan tahun 2022 ketika kita di Arafah, oh beda ya sama yang di YouTube. Nah, ini yang kemudian we learn from other experience, but we experience by doing, not only by what we learn. Kemudian mulailah kita menambahkan ilmu. Setelah cerita-cerita dari orang lain, kita kemudian oleh Safari Suci, sebagaimana di travel-travel yang lainnya, kita diberikan kesempatan untuk manasik. Mungkin sama semua haji memberikan manasik. Manasik adalah sesuatu yang kemudian kita diberikan bekal, ilmu, strategi, siasat di sana seperti apa juga buku-bukunya dari Safari Suci, dapat buku-buku dari Pak Prof. Miftah Farid dan juga buku panduan, ini buku sakti kalau teman-teman yang ini nanti dapat juga dari ini semua lengkap tentang hotelnya, tentang pesertanya, tentang segala macamnya di sini ada semua dan itulah yang melengkapi. Salah satu yang menarik adalah ketika manasik disampaikan bahwa Bapak Ibu, ibadah haji adalah ritual peribadatan yang kaya akan simbol dan makna. Oh, saya juga banyak mendapatkan informasi dari teman saudara itu adalah bahwa ibadah haji adalah ritual peribadatan yang kaya akan simbol dan makna. Wah, apa tuh? Apalagi saya senang sekali memerhatikan mempelajari terkait dengan makna, tentang meaning, tentang arti. Kemudian saya jalanilah peribadatan haji dan saya temui, saya dapati banyak simbol-simbol, banyak makna-makna yang kemudian
peribadatan ini, bagaimana kita memberikan makna, bagaimana kita memberikan arti, sehingga kita lebih mendapatkan kejiwaan yang menyentuh ke dalam hati. Karena kalau kita mau sholat, mau ibadah apapun, ketika menghadirkan hati kita, menghadirkan jiwa kita akan sepenuh hati, kalau kita sebutnya dengan khusyuk, dan kita akan masuk dalam jiwa kita, relung kita. Kalau kita bertobat, kita betul-betul bertobat. Kalau kita meminta kepada Allah, betul-betul meminta karena kita sudah menghadirkan hati kita. Dan untuk mendukung itu, maka kemudian kita perlu memberikan arti apa yang berguna sehingga jiwa kita hadir. Jiwa kita tidak akan hadir karena ketika kita tidak tahu makna, tidak tahu arti, dan kita tidak mengkoneksikannya. Maka betul ketika ini disampaikan oleh Pak Ustadz Asep Zainal Ausob pada saat manasik, saya dalam menjalani haji bersama istri saya mencari makna-makna, arti-arti, memberikan arti yang berguna pada setiap perjalanan di dalam haji ini. Yang pertama adalah ketika mulai menggunakan ihram. Dulu waktu umroh ihram ya ihram saja, larangannya segala macam. Tapi ketika diberikan informasi bahwa ihram itu apa ya, simbolnya apa ya, ini apa yang kita maknai dari ihram ini. Ternyata ihram ini dimaknai sebagai sesuatu yang kemudian kita melepas segalanya. Kita melepas keduniaan kita, dan kita kembali kepada fitrah kita, dan kita akan kembali hanya dengan 2 helai kain. Wah, di situ saya langsung mulai. Bagaimana membayangkan nanti kita akan kembali hanya dengan 2 lembar kain, tanpa daleman, tanpa segala macam yang kita bawa. Kita hanya membawa 2 helai kain, dan ini mengingatkan pada kematian. Bahkan saya mengingat Imam Syafi'i mengatakan bahwa berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian sedangkan kain kafan sedang ditenun. Masya Allah. Saya mengingat itu, dan seraya mengingat itu ketika kami itikaf karena menunggu waktu sholat baik di Nabawi maupun di Masjidil Haram, lumayan takes time supaya bisa dapat tempat yang nyaman. 2-3 jam sebelum azan berkumandang kita itikaf, dan untuk itikaf biasanya kita ada yang ya komunikasi lewat handphone dengan keluarga atau baca Quran. Dan kebetulan ketika saya tilawah, saya tidak sadar orang-orang sudah mulai berdatangan, dan saya terkaget. Terkaget di sebelah, astagfirullahaladzim, ya. Saya kaget sampai hampir I lose my soul in my body. Kaget melihat ada sesosok jenazah yang kemudian saya beristighfar, astagfirullahaladzim, kok ditaruh di sini? Saya tak habis pikir, kenapa jenazah ada ditaruh di sini? Karena ada beberapa negara yang ihramnya itu bukan pakai handuk. Kalau saya kan bahannya handuk. Ada ihram yang memang benar-benar kain kafan, dan itu Allahu Akbar. Saya melihat, saya deg-degan, kemudian saya beristighfar. Saya sambil berkecamuk di dalam pikiran, kenapa ditaruh di sini, bukannya di tempat khusus ya kalau mayit itu. Nah, kekagetan saya mulai meredup dan hilang ketika perutnya bergerak-gerak. Oh, dia tertidur dan ihramnya ditutup. Ya, saya mau berkata-kata kasar, tapi saya sedang berihram, dan akhirnya saya beristighfar aja. Tidak lama kemudian dia duduk dan dia kayak lulungu gitu, karena ada orang lalu lalang sudah mulai mau sholat berjamaah. Ihram memberikan dampak yang luar biasa ketika saya menggunakannya pada saat hajian maupun pada saat umroh waktu itu. Kemudian tawaf dan juga sa'i. Apa yang kemudian saya bisa berikan arti makna yang berguna, simbol apa sih tawaf dan sa'i ini? Dan alhamdulillah kami di haji maupun pada saat umrohnya dipandu terus, dibimbing terus oleh pembimbing, dan diingatkan, dan pada saat manasik pun diingatkan bahwa tawaf dan sa'i ini adalah gambaran. Kalau sejarahnya mungkin saya tidak akan ceritakan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, bisa di googling, bisa dicari. Saya ini lebih kepada pengalaman saya saja, bahwa saat itu disampaikan informasi sa'i dan tawaf itu gambaran refleksi ketika kita berputar-putar sebagai ikhtiar kita. Bayangkan berdoa sambil bergerak, sambil kita berjalan, sambil kita berdoa. Kan biasanya kalau berdoa sambil duduk tumaninah kita berdoa, khusyuk. Nah, ini sambil berjalan. Bahkan pada saat sa'i, tawaf maupun sa'i itu disertai dengan berlari-lari kecil. Kalau sa'i pada saat ada lampu hijau tuh berlari-lari. Apa sih yang kemudian ternyata pertama adalah inspirasinya bahwa kita berdoa itu penting. Berdoa itu sebelum, setengah, dan setelah kita berikhtiar. Namun ikhtiar tak kalah penting.
bekerja tak kalah penting. Bahkan saya lupa ya hadis atau apa yang mengatakan bahwa ada dosa-dosa yang berguguran hanya ketika kita bekerja dengan ikhlas tentunya, dengan niat yang lurus, dengan niat yang mencari nafkah. Jadi ternyata bekerja itu memberikan peribadatan kalau diniatkan, makanya bekerja adalah ibadah. Ketika kita niatkan, maka itu adalah peribadatan tertinggi. Boleh jadi ketika kita bekerja, itulah lampiran doa kita. Saya berpikir, oh iya, maknanya adalah kita diingatkan kembali. Setelah tadi diingatkan kematian, kita diingatkan kembali untuk mengisi hidup agar pada saat kematian dan berpindah kepada ke alam keabadian, kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, ikhtiar apa yang terbaik yang kita lakukan selama di dunia. Dan bukan hanya tawaf, berikhtiar, berjalan, berlari, tapi juga berlari ini ada maknanya. Apa sih berlari? Bermaknanya adalah ternyata akselerasi. Kadang-kadang dalam hidup ini bukan hanya bekerja santai saja, mengikuti ritme pekerjaan saja, tapi juga kita kadang-kadang perlu untuk akselerasi. Makanya ada lari di tengah jalan. Oh, lebih percepatan. Saya nangkep lagi. Akselerasi apa yang saya perlukan untuk agar manfaat saya lebih banyak lagi? Boleh jadi termasuk hari ini saya berhaji, tapi setelah berhaji, what next ya? Untuk menjaga kemabruran untuk diri sendiri, tapi juga untuk dakwah. Karena kemudian ketika di Nabawi, di sebelah makam Rasulullah di Raudhoh, di Raudhoh itu saya ada baper kalau mengingat event di Raudhoh itu. Saya meniatkan, ya Allah, hadirkan saya berdoa, hadirkan untuk khusyuk padamu, dan di sebelah saya ada orang yang kau pun bersolawat kepadanya. Dan saya tiba-tiba memikirkan, ini adalah markas besar dakwah. Ini adalah kalau di bisnis network itu upline saya, sepuh kami, ya Allah, guru kami, teladan kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ yang kemudian saya seolah-olah ada diskusi imajinasi discussion dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah saya lakukan yang perlu saya report kepada Rasulullah sebagai seseorang yang kemudian menyebarkan agama ini. Sebagai kita semua wajib untuk menyebarkan, kita semua wajib berdakwah. Dan apa yang sudah saya lakukan dan belum saya lakukan dalam konteks berdakwah, ya Rasulullah, saya meminta energi, dan bukan hanya reporting kepada markas besar, tapi juga meminta energinya supaya bisa terus dikuatkan dalam menyebarkan dakwah dan menyebarkan ajaran Rasulullah SAW. Nah, di situ memberikan satu energi tersendiri, percepatan tersendiri pada saat kita tawaf dan juga sa'i. Lalu saya simpulkan bahwa ketika Allah mendorongmu ke ujung, percaya sepenuhnya kepadanya, karena hanya dua hal yang bisa terjadi. Entah dia akan menangkapmu atau dia akan membuatmu belajar terbang. Kita tidak pernah tahu, setiap kejadian yang menimpa kita, menghimpit kita, kita sangka adalah segala sesuatu kejadian adalah kejadian yang buruk, padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah baik untuk kita yang telah Allah hadirkan, tinggal bagaimana kita merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tentu itu semua adalah karena kita sendiri. Kalau bahasa Dul Sumbangnya adalah segala nukarandapanku hidup tangtuna bongan sorangan. Segala sesuatu yang menimpa adalah karena diri kita sendiri. Tinggal bagaimana kita merespon, dan respon itulah yang kemudian kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap yakin ketika Allah mendorongmu ke ujung, percaya sepenuhnya kepada Allah, karena hanya ada dua hal yang terjadi, entah dia akan menangkapmu atau dia akan membuatmu belajar terbang. Kita senantiasa belajar dari apa yang kita alami. Tinggal bagaimana caranya, apakah kita belajar atau justru kita melewatinya dengan sia-sia. Kemudian saya memaknai Arafah ini, apa ya, yang membedakan umroh dan haji adalah Arafah. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 889, An-Nasai 3016 dan Ibnu Majah 3015 yang dihukumi sahih oleh Al-Albani mengatakan bahwa haji itu adalah Arafah. So ketika mulai Arafah, disitulah mulai pemaknaan tertinggi yang saya akan sampaikan di slide-slide berikutnya tentang kejadian-kejadian di Arafah. Namun kemudian Arafah ini yang makes difference, karena di Arafah lah yang membuat berbeda, di Arafah lah yang dari awal manasik diinformasikan. Bapak Ibu,
ketika Arafah, mulai waktu zuhur sampai menjelang maghrib, itu adalah waktu terbaik di mana Allah membuka pintu langit, menerima ampunan, dan Allah membangga-banggakan kepada para malaikat, orang-orang yang hadir di Arafah dan berdoa di waktu Arafah. Ada dua, waktu Arafah dan tempat di Arafah. Itu yang kemudian menjadi sesuatu perbedaan yang kemudian mengapa antri berapa lama, bertahun-tahun dari seluruh dunia, dan ada kuotanya karena tempatnya terbatas, waktunya terbatas. Jadi ini kenapa Hajj menjadi salah satu event terbesar di dunia, the biggest event di dunia. Dan kalau kita kemarin-kemarin heboh dengan tiket war sebuah konser, wah ini tiket war-nya itu seluruh dunia, miliaran people, tiket war untuk satu event, sebuah konser, sebuah event yang dari zuhur sampai sebelum maghrib, dan hanya itu waktunya, dan hanya di situ tempatnya, tidak di tempat lain. Dan waktunya tidak bisa di waktu yang lain. Andai saja waktunya bisa beberapa hari, Arafah satu, sesi satu, udah mulai negara Indonesia dulu nih, Bruce di situ ya. Bruce. Kemudian besoknya, misalnya sebulanan aja, boleh jadi bisa lebih banyak lagi manusia yang akan hadir di Arafah. Atau misalnya waktunya waktu Arafah dari zuhur sampai maghrib, tapi tempatnya di masjid masing-masing masjid negara. Itu bakalan lebih cepat lagi, hajinya makin banyak lagi, sebagaimana Ramadan itikaf 10 hari terakhir di masjid masing-masing. Waktu tuh time base. Kalau ini mah udah mah time base, place base, waktu dan juga tempat yang khusus son di situ. Masya Allah, subhanallah. Maka seraya berdoa saja bagi yang sudah mendaftar, kuatkan niat, rezeki, kesehatan jaga, mudah-mudahan disegerakan, dilekaskan. Bukan tidak mungkin, Bapak Ibu, kuatkan, niatkan, walaupun 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, Allahu alam, siapa tahu, ternyata kuota ditambah, ternyata ada yang mundur, Bapak Ibu, atas izin Allah dipercepat. Saya memberikan waktu 2024, ternyata tahun lalu 2022 saya menghantarkan video seperti ini oleh Haji guru saya Pak Prasetya M. Brata. Jadi saya ikut mendoakan kalau tidak salah sebagai doa pembuka. Sambil dalam hati mendoakan, ya Allah, panggil aku, panggil aku, panggil aku, ya Allah, izinkan aku memanggil di tahun depan. Allahu Akbar. Ya. Bagi yang belum mendaftar, semoga saya doakan rezekinya dipenuhi oleh Allah untuk bisa segera mendaftar, sehingga tinggal attention ya, menunggu panggilannya. Dan nanti ketika dipanggil, tinggal dijawab, labaik, labaik, Allahumma labaik. Dan ketika setelah Arafat, doa sudah dilangitkan, kemudian ada hal-hal yang dalam diri ini jadi teringat dosa. Karena kemudian ketika berdoa itu awal-awal, oh udah disusun daftar permintaan, titipan doa, dan segala macam. Begitu dek, azan berkumandang, bersaut-sautan. Di Arafah itu kan azan berkumandang, bersaut-sautan dari masing-masing maktab. Kemudian setelah bersaut-sautan, mulai zuhur, mulai tuh state tuh terasa tuh gitu ke dalam diri itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah berhaji merasakan kembali memoris ketika di Arafah. Dan kemudian yang teringat adalah dosa. Dan dosa ini bagaimana caranya, ya Allah? Aku sudah mengampun, aku sudah minta maaf. Apa yang di dalam ini? Karena boleh jadi kita berdoa beberapa kali, di bulan puasa kita berdoa, tapi kadang-kadang maksiat dosa ini terus saja dilakukan. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang sedang, dosa-dosa besar dilakukan terus-menerus. Padahal sudah sholat dosa, sholat dosa, sholat dosa. Ada hal-hal kecil yang boleh jadi di dalam diri kita sudah terinstal setan-setan, iblis-iblis. Maka kemudian adalah prosesi yang namanya Jamarat. Bagaimana memaknai Jamarat ini, dan dipandu oleh pembimbing kami yang kemudian mengusir, bukan hanya melempar iblis sebagaimana Nabi Ibrahim melempar di Ula, kemudian Hajar di Wusto, dan di Aqobah Ismail, kemudian di 3 Jamarat itu dilemparkan. Kadang-kadang diri kita yang perlu digebah si setannya. Mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin lingkungan kita yang kemudian diintervensi oleh setan. Bagaimana Jamrot ini ketika melempar batu, saya
meniatkan diri segala kejelekan dalam diri saya representasikan dalam batu ini, dan ketika seiring batu itu dilempar, ya Allah, harapannya adalah segala sesuatu keburukan di dalam diri ini terlempar tuntas, tas 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 tas. Alhamdulillah berlangsung lancar dan effort beberapa kali, penuh sekali, dan kami memaknainya sebagai luar biasa, bahwa inilah, saya sampai berpikir begini, bagaimana tak gentar setan ini, bagaimana setan berani ada di tempat ini, begitu ribuan jutaan orang datang menyerbu untuk melempari mereka. Mudah-mudahan tidak ada ikut bersama kita kembali seiring pulang dari haji. Amin. Dan saya mendapatkan inspirasi dari prosesi haji itu bahwa taat itu butuh upaya, ia serupa niat dan merawat niat. Maka bukan tentang hajinya, bukan tentang puasanya, bukan tentang zakat, sholat, dan segala macam amalan soleh, tapi bagaimana dari semua itu, acap kali kita merasa sudah bertobat, dari kita perlu taubat dari sudah merasa bertobat sebagai sebuah perawatan niat, karena boleh jadi kita merasa fine-fine saja hidup ini, dosa saya sudah ditaubati, dosa saya sudah diminta diampuni sudah, dan kita merasa bahwa kita tidak berdosa lagi gitu. Kemudian saya sudah bersyukur dan segala nikmat yang sudah diberikan saya sudah syukuri. Kita merasa bahwa kita sudah bersyukur gitu. Nah, kita merasa bahwa sudah niat melakukan menggenapi rukun Islam, bahwa kita sudah lengkap gitu. Enggak, ternyata semua itu butuh perawatan. Dan merawat apa? Merawat niat, merawat segala sesuatu yang ada di dalam. Dan ini adalah salah satu video manasik, karena memang perlu dikuatkan niatnya, perlu dibekali waktu itu. Dan Safari Suci Travel kami alhamdulillah memberikan yang terbaik dalam rangka memfasilitasi kami untuk kemudian menjalani haji ini dengan penuh persiapan, bukan hanya persiapan secara peribadatan, makna dan simbol tadi, namun juga prosesinya, karena ini adalah prosesi yang panjang, total haji 25 hari perjalanan ini, dan karena berkelompok, berkoloni, kalau sendirian mah ya manggawai, sendirian gitu tanpa ada lain. Dan ini yang kemudian perlu beberapa kali bersepakat dan ngobrol dan briefing beberapa kali, bagaimana kita supaya doanya hafal, zikirnya hafal, apa saja yang perlu dilakukan, dan bagaimana ketika ada saudara kita yang tertinggal, bagaimana secara berkelompok kita beribadah. Dan kemudian juga pada saat manasik yang kedua, yaitu manasik terkait dengan fisik. Karena ini adalah ibadah fisik, murni fisik, kita dilatih juga untuk dites kesehatan, kemudian juga dites jogging, dan kita bermanasik itu adalah untuk menyiapkan di medan event nanti apa yang akan terjadi, seperti apa, simulasi seperti apa, supaya melengkapi gambaran yang ada di dalam pikiran kita. Karena boleh jadi di antara haji, mungkin teman-teman semua yang langsung haji dan belum berumroh, tidak ada bayangan sama sekali bagaimana itu tawaf, bagaimana itu sa'i. Nah, kemudian kita penting untuk mengikuti sa'i. Dan ini pun hanya menambahkan, karena yang paling penting adalah bagaimana nanti ketika kita langsung benar-benar hadir di sana, sehingga kita mendapatkan gambaran secara utuh. Namun untuk membekali itu, dari semua travel saya yakin memberikan fasilitas untuk memastikan urutan-urutan bagaimana prosesi ibadah haji berlangsung. Dan kemudian juga pada saat di Masjidil Haram, di tempat salah satu prosesi haji adalah pertama itu melakukan umroh, karena kita bukan mukimin di sana, kita melakukan umroh dan kita melakukan sesi langsung manasik di sana, sekaligus kita juga namanya tawaf sunnah gitu, sekalian juga menjalani yang namanya manasik on the spot, manasik di lapangan. Ini seperti ini nanti, karena untuk persiapan tawaf ifadah. Jadi salah satu rangkaian haji adalah tawaf ifadah, yang boleh jadi padatnya luar biasa, waktu itu memang belum terlalu padat, tapi akan padat sekali. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, jadi dipandu dan segala macam manasik on the spot, untuk melihat langsung on the spot
progres gedung dan segala macam, karena boleh jadi posisi gedung, aturan dan segala macam berbeda. Sebagaimana di Masjidil Haram terakhir kami di sana, berarti pertengahan ya setelah haji itu masih menggunakan untuk masuk ke tempat Ka'bah itu perlu pakai ihram di pintu 79, dan saya tahunya baru 1-2 hari setelah di Masjidil Haram. Jadinya kemudian masuk itu di saya sengaja pakai ihram, pakai ihram supaya bisa masuk pintu 79 dan bisa masuk ke Ka'bahnya. Dan itu adalah yang perlu kemudian dikenal langsung di manasik on the spot, karena kalau manasik saat di Bandung juga tidak ada informasi itu. Jadi tahunya pada saat di lapangan langsung. Memahami dunia dalam, dunia luar lebih mudah. Artinya dunia dalam ini adalah memahami understanding keilmuannya, pengalamannya dari orang lain kita pinjam, kemudian juga keterampilannya, doa-doanya, dan ketika ini semua sudah paham, gamesnya seperti apa, lapangannya seperti apa, nanti urutannya seperti apa, kita tidak bingung lagi, dan lebih mudah, lebih tumaninah dalam menjalankan peribadatan. Meskipun beberapa haji, beberapa travel menyiapkan yang namanya earphone untuk pembimbing itu mengucapkan doa, kita mengaminkan atau kita tinggal mengikuti doanya. Namun tetap saja di lapangan bisa jadi lost connection, bisa jadi kita terpisah. Nah, kalau kita tidak membiasakan menghafalkan, mengakrabi, kalau Pak Maman ini pembimbing kami ini mengakrabi apa sih? Mengakrabi doa-doa yang perlu kita lantunkan pada saat kita melakukan peribadatan haji, sehingga ketika kita mengakrabkan diri, kita tidak bingung lagi, kita sudah terbiasa, oh doanya di tawaf pertama apa, tawaf kedua apa, oh pada saat sa'i doanya ini, di depan Safa apa, di depan Marwah apa. Sehingga kita lebih mudah dalam menjalankan ibadah haji ini. Kemudian saya inspirasi ini yang terakhir Bapak Ibu, kenapa sih rukun haji ini yang kelima? Oh, ada aja pertanyaan, enggak. Kalau waktu di Mina, di Arafah itu kan di tenda, menunggu waktu untuk jumroh, saya mikir di handphone saya biasanya suka nulis catatan. Jadi catatan-catatan di handphone ini Bapak Ibu saya apa ya? Kenapa sih haji kelima? Ternyata haji kelima ini menggenapi. Menggenapi apa? Menggenapi rukun Islam yang memang didesain bahwa ketika kita haji di urutan kelima itu harapannya adalah kita sudah memahami utuh dan sudah melaksanakan urutan 1, 2, 3, 4. Menurut saya pribadi, wallahu alam, karena saya bukan ustadz dan juga ini adalah refleksi, sekali lagi ya Bapak Ibu, disclaimer, ini adalah refleksi, kenapa ya kelima ya? Oh, ternyata ketika kita berhaji itu, kita seperti ada ulangan Bapak Ibu, seperti ada examination, memastikan bahwa ini loh, dikomplitkan. Yang 5 ini menjadi pelengkap dari ibadah-ibadahmu, mulai yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama apa? Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh iya ya, ketika kita berhaji itu kita melepaskan asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi. Bagaimana kesaksian kita di examination, dipertanggungjawabkan. Oh benar nih, benar tiada Tuhan. Mana sih jabatannya? Oh kita tinggalin di tanah air. Benar nih tiada Tuhan. Apa anakmu masih kau Tuhan kan? Enggak, aku tinggalin. Ditinggalkan anak. Ditinggalkan harta semua di rumah. Ditinggalkan. Punya resiko meninggal, wafat di sana? Punya. Makanya zaman dulu kan meninggalkan itu diazanin seperti meninggalkan tanah air itu diazanin seperti halnya mau wafat aja. Udah kita pakai ihram kok, udah siap ready to pindah alam seperti itu. Makanya asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Benar kata Allah. Dan masuk ke tanah suci untuk menjalankan haji tidak bisa masuk kalau belum bersahadat, right? Saya yang update sekarang, tapi nggak tahu kalau update sekarang apakah boleh yang non muslim masuk untuk misalnya arsitek atau kepentingan tertentu dengan izin tertentu. Tapi logikanya adalah kalau nggak bersyahadat nggak mungkin juga masuk ke tanah suci untuk menjalankan peribadatan haji. Maka ini menjadi examination. Yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi, benar nih, saksi bahwa tiada apa bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, iya, kita dihadirkan juga di Nabawi. Yang haji pasti ke Nabawi, either itu di awal maupun di akhir. Bahwa ini adalah tuntutan Rasulullah, diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu juga kita berkesempatan setiap haji, kita ke Masjid Nabawi. Ya, semoga
teman-teman yang menyaksikan Kuba Hijau ini, insya Allah kita bisa kembali dan selalu kangen ya. Masya Allah ya, Nabawi itu ngangenin, Madinah itu ngangenin, kota yang adem, yang ngangenin, yang walaupun cuacanya panas tapi adem kok di hati itu. Mana ya? Jadi saya menamainya, memaknainya di Nabawi ini adalah sebagai mengejar cinta baginda. Mengejar cinta bagi seseorang yang cintanya luar biasa kepada kita, jangan pernah diragukan lagi, bahkan ketika sakaratul maut pun ia berdiskusi dengan Allah, ya Allah, dan ya saya mengejar cinta baginda. Dan pada saat di Nabawi pun kita lapor ke Mabes Dakwah, sebagaimana tadi saya sampaikan. Lapor, ya Rasulullah, saya sudah melakukan ini. Yang belum saya lakukan, ya Allah, ya Rasulullah, saya belum melakukan ini. Dan saya akan lakukan, ya Allah, saya mengazam untuk menguatkan dakwah dan semakin bersemangat. Makanya disebutnya charge energy. Dan yang ketiga ya tadi, charging energy. Mengecas lagi mental dan juga fisik saya untuk kuat dalam berbagi dakwah. Kemudian yang kedua, ketika haji ini, apa sih yang dimaksud dengan kelima? Karena menggenapi yang dua, yang kedua yaitu sholat. Sholat ini apa yang makna yang kita bisa inspirasikan? Yang saya bisa inspirasikan dari sholat ini tentang aturannya, tentang tata tertibnya. Dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Urutan nggak teman-teman? Urutan. Masya Allah ya. Dan sholat ini juga saya belajar memaknai apa hubungannya sholat dengan pada saat haji. Ya tentu pada saat haji kita sholat adalah bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang adaptif, beradaptasi. Dalam sholat kita beradaptasi ketika kita shofar. Bisa dijamak? Bisa. Bahkan Allah meringankan dan kita menghadiahi kita dengan shofar dan sholat sholat dijamak. Kita mengambil hadiah tersebut. Di haji juga fleksibel, fleksibel adaptif itu ada. Urutan ada. Kita tidak bisa lepas dari urutan. Haji itu perlu urutan, perlu tertib. Makanya salah satu rukun haji itu adalah yang terakhir yaitu tertib. Nah, tertibnya ngambil dari mana? Dari sholat. Tapi juga bisa adaptif. Contohnya apa? Bapak Ibu nanti kita lihat di lapangan ya. Kita apakah nafar awal apa nafar sani? Nanti Bapak Ibu bisa belajar tentang apa sih nafar awal, apa sih nafar sani. Itu bagaimana urutan ketika kita setelah saya Arafah, Musdalifah, kita ke tawaf ifadah dulu atau kita jumroh dulu. Jadi ada urutan-urutan yang kemudian adaptif sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagaimana sholat. Sholat ini ada dua yang saya pelajari, yaitu tertib dan juga adaptif. Di haji ada, kita perlu tertib urutan dan juga perlu bisa adaptif. Dan bisa adaptif supaya karena haji ini ibadah yang diikuti berbagai suku bangsa agama. Yang ketiga puasa. Apa hubungannya puasa dengan haji? Puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri jangankan yang haram udah jelas-jelas nggak boleh ya. Ini mah menahan diri dari yang halal. Menahan berhubungan dengan istri, menahan kemudian dari rasa marah, fusuk, rofats, jidal, berdebat-debat, itu kita perlu menahan diri. Nah, dilatihnya di mana? Di puasa, di examination-nya, di ujinya di mana? Di haji. Di haji ini menggenapi puasa. Saya kenapa gambarnya nasi mandi ini ya. Kemarin kita alhamdulillah Bapak Ibu kalau di Tanah Suci pasti ingat ini nasi mandi ya. Saya bersama Pak Dodi dan Budian dengan istri saya juga. Untung kita nggak telat ya. Kalau telat katanya ke restoran nasi mandi itu bahaya karena udah keburu handukan. Apa sih? Nah, menahan puasa, menahan diri dan haji juga sama, menahan diri dari bahkan nggak boleh bercukur, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh membunuh hewan, nggak boleh memetik tumbuhan, dan kita betul-betul menahan dan latihannya ada di puasa. Jadi kalau kita puasa ingat nanti, oh saya sekarang baru menahan lapar, haus dan emosi saja. Nanti haji ada tambahan lagi, nggak boleh membunuh, nggak boleh memetik daun, nggak boleh memetik bunga, nggak boleh ya tadi berhubungan juga sama, puasa juga nggak boleh. Yang keempat, zakat. Zakat ini adalah maknanya tentang pemberian harta. Ini sudah tidak bisa diragukan lagi yang namanya haji, tax money, bahkan yang mukimin di sana saja kan perlu ada izin tasrif. Wallahualam, saya lupa ya. Saya lupa riset bahwa yang mukimin itu gimana sih teknisnya. Kalau tidak salah, kalau saya lihat di YouTube, yang mukimin di sana pun tetap untuk berhaji itu tidak mudah. Perlu izin atau tasreh dan itu berbayar. Dan maka ibadah haji ini salah satunya adalah bagaimana kita
mempersiapkan secara finansial, secara materi, dan kita bekerja luar biasa. Niatkan saja teman-teman semuanya, seraya terus sambil berdoa, sambil menyaksikan, menonton video ini sambil berdoa, dan saya sambil mengaminkan ini, sambil mengaminkan teman-teman semua, saudara-saudara semua, ya Allah, cukupkan rezeki ya Allah. Jangan begini, ada istilah namanya Allah tidak akan memanggil yang punya rezeki, tapi akan mencukupkan rezeki yang dipanggil. Itu betul, yet kita pun perlu mengupayakan dan kita kalkulasikan aja. Mobil kita, rumah kita, hitung apakah cukup untuk umroh dan haji. Bila sudah cukup, pertanyaannya adalah sudahkah kita mendaftarkan haji? Karena nanti rada-rada abot gitu, rada berat nanti ngejawabnya sama Allah. Nah itu kebeli mobil, itu kebeli rumah. Daftar aja belum. Nah itu kan jawabannya gimana, bingung. Mana nggak bisa balik lagi ke dunia. Jadi ini haji ini melengkapi syahadat kita, melengkapi sholat kita, melengkapi puasa kita, dan juga melengkapi zakat kita, dan di-exam sampai dengan haji. Dan ketika ke Tanah Suci, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, Masya Allah ya Bapak Ibu yang sudah berangkat umroh ke sana pun sama-sama mengalami experience atau pengalaman bagaimana kita merasakan pengalaman yang luar biasa untuk menghadirkan kekhusyuan itu disiapkan oleh ya Arab Saudi di sana, negara Arab Saudi yang diamanahi untuk menjaga kedua masjid tersebut, dua masjid terbesar. Dan berbagai riset silakan di Google aja. Ini adalah dua masjid yang termahal dan bahkan Masjidil Haram adalah bangunan termahal di dunia. Ya, di dunia di mana lagi ya. Dan tidak ada yang menandinginya. Segala teknologi sound system, segala teknologi air conditioner, segala teknologi arsitektur, bahkan ada kisah-kisah menarik terkait dengan tegelnya yang dari Tassos dari Yunani itu, katanya dari Muhammad Kamal yang tidak dibayar serupiah pun, dia menolak cek kosong dari Raja Fahd. Dan bahkan sama yang menyiapkan tegelnya juga. Jadi ada satu bukit di Yunani itu yang setengah bukit dipakai untuk tegel pembangunan, dan ketika Raja Fahd order lagi, pas balik lagi ternyata bukitnya sudah rata. Dicari siapa, ternyata ada yang nyimpen setengahnya itu, dan tapi dia jual dan dia nggak jual, jadi dikasihkan aja dan nggak mau dibayar. Bayangkan ya, wakafnya untuk Nabawi dan juga Masjidil Haram yang menginjak berapa juta ya Allah ya Rabb. Nah, pada saat ke Tanah Suci menjalankan prosesi ibadah haji, kita ada di dua masjid, baik Nabawi maupun Masjidil Haram. Saya mau ngambil konteks Masjidil Haram, bagaimana menyiapkan supaya kita ibadahnya khusyuk, tumaninah, dan betul-betul menghadirkan pengalaman experience spiritual yang luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana kita disuguhi visualisasi. Saya hanya mengambil cuplikan karena kalau banyak-banyak juga saya nggak ngambil banyak foto pada saat hajian. Istri saya mengambil, namun itu hanya untuk dokumentasi kami pribadi. Dan ya sekarang terus bertumbuh, baik di Nabawi maupun di Masjidil Haram, bagaimana kita dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang begitu indah yang kemudian merasuk dalam diri kita, ya Allah, mengagung-agungkan Allah. Jadi teman-teman ketika nanti ke Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, apalagi di Masjidil Haram ada yang namanya pintu King Abdullah ya. Saya juga nggak sempat eksplorasi lebih jauh dengan istri di sana dan melihat di Instagram aja, ya Allah ya Rob, lihat aja di Instagram King Abdullah itu desainnya Masya Allah, suka terharu terpukau gitu melihat desain seindah itu. Bahkan satu sudut aja ini kubah di Nabawi yang bisa geser ketika waktu duha ya. Ini visualisasi yang ditunjukkan semata-mata kemudian menghadirkan kenyamanan bagi kita dari sisi visual. Kemudian senses kita kan, panca indera kita ada 5. Yang pertama visual, yang kedua apa? Yang kedua adalah pendengaran kita. Teman-teman, mau di sudut luar, sudut dalam, mau di rooftop, mau di dalam, mau di depan Ka'bah, suara azan, suara iqomah, suara imam, itu tone-nya sama, volumenya relatif sama, nggak ada yang lebih keras dan nggak ada yang lebih lembut. Bahkan kami di hotel ketika terlambat itu dibuka jendela, terdengar. Bayangkan, sound system yang mereka siapkan. Kalau di Google saya nggak tahu, dapat informasi 7.000 speakers, kemudian ada 200 expert, ya sudah bisa dipastikan. Dan ini sangat menarik menjadi pembahasan. Kalau teman-teman menarik, silakan di Google terkait dengan bagaimana sistem sound system di Masjidil Haram. Eksplorasi banyak yang mengembangkan. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan riset berapa halaman gitu di PDF, file PDF,
itu terkait dengan teknologi yang digunakan untuk sound system mereka. Dan mereka 24 jam ada expert yang menjaga sehingga setiap azan, setiap iqomah, setiap sholat itu berkumandang dengan sangat jernih, clear. Makanya di sini tuh judulnya ada artikel Never Fail. Jadi sound system yang nggak pernah gagal, nggak pernah gresek, nggak pernah ngedengung, nggak pernah, semuanya clear. Insya Allah. Pengalaman kinestetik. Bayangkan, negara dengan 45 derajat, baik di Madinah maupun di Mekah, bahkan bisa lebih mencapai 50 derajat. Tapi begitu ke dalam, kadang-kadang, apalagi kemarin waktu ke Masjidil Haram pakai ihram tuh, wah, ihram tuh mana nggak boleh diatasin kalau betul-betul lagi sedang berihram ya. Jadi betul-betul suasananya kadang-kadang kedinginan. Bayangkan dari setiap pilar-pilar, ini ada pilar Bapak Ibu ya. Pilar ini kan mengeluarkan AC dingin ya Bapak Ibu. Begitu dia ke atas yang suhu dinginnya itu, di atasnya ada kipas angin, ditembakin lagi. Dang. Jadi ketika ada kipas itu nembakin udara dingin yang dari bawah. Jadi berputar sirkulasinya. Dan ini juga adalah instalasi air conditioner terbesar di dunia dan termahal di dunia. Karena unitnya begitu banyak dan instalasinya begitu banyak dan dinyalainnya tentu 24 jam ya, tentu terus-terusan karena sleepless city ini tidak pernah tidur si Nabawi maupun di Masjidil Haram ini. Dan pengalaman kinestetik yang membuat kita sangat nyaman. Pengalaman lainnya adalah indera penciuman. Kalau tadi indera rasa, ini indera penciuman. Saya tidak pernah merasakan pada saat di Nabawi maupun di Masjidil Haram itu bau tak enak, bau tak sedap. Senantiasa wangi karpetnya, senantiasa nyaman penciumannya. Bahkan beberapa kali di Masjidil Haram kalau atau di Nabawi ya di depan itu ada menyalakan bukhur gitu. DKM-nya itu menyalakan bukhur dan wangi yang semerbak yang luar biasa menghadirkan pengalaman spiritual. Udah mah visualnya indah, sound systemnya nyaman di kuping, penciuman juga wangi, dan bukan hanya itu. Dan ini yang ngepel itu saya lihat dengan istri ada satu toren di sini. Itu super pelnya satu toren. Gede banget, banyak banget. Semata-mata untuk menghadirkan kenyamanan dan tidak ada bau di lantai maupun di karpet. Dan indera pengecapan ini terkait dengan makanan dan minuman, Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Dan di dua masjid ini, Masya Allah, disiapkan yang namanya air zam. Bayangkan setiap waktu kita ke sana air zam-zam sepuasnya, asal bisa nahan beser aja. Jadi saya menahan minum itu secukupnya karena bolak-balik ke toilet kalau misalnya terlalu banyak, terlalu kembung. Dan ini disiapkan untuk semata memastikan bahwa kita tidak kehausan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ada makanan biasanya dari raja, dari donatur, dermawan yang membagikan ke jamaah masjid. Nah itulah yang kemudian dihadirkan 5 senses dari mulai penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan rasa kenyamanan yang menghadirkan kenyamanan untuk khusyuk. Namun pertanyaannya pada saat saya berhaji, mungkin nggak ya? Mungkin nggak ya? Ketika saya tidak diperlihatkan dengan visual, pendengarannya kurang nyaman, masih bisa tetap khusyuk. Karena kita khusyuk bukan karena khusyuk bukan tidak butuh karena. Khusyuk bukan karena kita melihat yang indah, khusyuk bukan karena tempatnya adem, khusyuk bukan karena tempatnya nyaman, khusyuk bukan karena tempatnya nggak bau, khusyuk bukan karena tempatnya hening, senyap, tidak ada gangguan, tapi khusyuk justru adalah hadir di hati yang memang kita mampu menghadirkan kekhusyuan itu tanpa karena. Diuji, dihadirkan. Makanya saya menyebutkannya adalah segala sesuatu yang dihadirkan di tanah suci dan selama prosesi haji itu pasti perlu dimaknai dan perlu diberikan arti. Makanya ketika dihadirkan kejadian, maka kejadian dihadirkan untuk dimaknai. Apa kejadiannya? Kejadiannya adalah suatu ketika saya terlambat datang. Setelah tawaf sunat, kemudian tadinya mau balik ke hotel, ini kita sholat aja dulu subuh di sini yuk, sholat subuh di sini. Ternyata saya ini lumayan takut lah Bapak Ibu, nggak nyaman gitu dengan belalang, dengan serangga dan segala macam, aquaphobia ini sebutnya. Ya sekarang mulai berdamai dan beberapa kali mulai berdamai, tapi tetap aja kalau di mobil misalnya keburu masuk kecoa atau apa gitu, ya belalang simut gini, yang sampai berhenti dulu dan keluarin dulu kayak serangga gitu, iya nggak nyaman gitu. Ya sieun we ngomong gitu ya. Nah ini mah pada saat subuh saya duduk di depan Masjidil Haram di pelataran. Ini belalangnya itu ternyata bukan belalang biasa, bukan simut biasa Bapak Ibu, teman-teman ya.
Belalang itu segede gini gitu, sepanjang ya 7 sampai 10 cm, gede-gede banget. Ini belalang Arab luar biasa ya Allah. Dan ini besar banget. Dan hadir di depan. Dan banyak. Dan banyak, ya Allah, mana saya pakai ihram begitu. Kalau pakai ihram kan handuk. Yang namanya, ini belalang kan reregean, begitu nempel di handuk kan begitu tuh nggak ke sibas. Jadi perlu dipegang kan. Gila dipegang. Oh, saya jadi akhirnya effort banget. Sampai keringet dingin keluar, segede-gede jagung. Karena saya nggak nyaman. Wah, digebah-gebah, digebah-gebah. Di tas, di sejadah, di ihram. Di sebelah saya orang Turki bilang gini, "Hey man, it's not, they are not problem." Wah, saya bilang, ketahuan nih, gue takut sama belalang gitu, karena saya repot banget. Saya menenangkan diri dulu, tenang, kasih tahu ke si orang Turkinya ini. Yes, they are not problem. The problem is me. Saya bilang. Problemnya gue takut, gue ngeri, gue males ngelihat belalang gitu. Dia mesem-mesem aja, iya lu takut sama belalang gitu. Udah tenang aja, mungkin mau maksudnya kayak gitu. Saya doa, ya Allah, ya Robi, Uyuh ini Purnama ini takut ya Allah sama belalang, ngeri ya Allah, ini gede-gede ya Allah, tolong ya Allah. Sambil berdoa gitu, sambil merem gitu dalam keadaan ketakutan, orang-orang berdatangan di karpet gitu ya mulai berkurang karena akhirnya si belalang ini nggak nyaman sendiri karena manusia lebih banyak, dia kalah jumlah gitu. Dan bukan hanya itu, banyak burung-burung yang kemudian hinggap ngambil. Burung merpati kan banyak, ternyata itu adalah untuk makanan merpati si belalang itu. Nah, akhirnya si orang Turki ini rupanya dia tidak nyaman dengan burung. Dia sama seperti saya ngegebak-gebak. Bahkan dia pakai pakai sorbannya dia di wah gitu kan si burung-burung itu. Hah, sia. Giliran saya bilang sama orang Turki, "Hey man, they are not problem." Saya bilang gitu. Dianya mesem-mesem aja. Balas katanya. Nah, akhirnya azan berkumandang, ya saya pas ngelihat orang Turki itu ternyata tingginya lebih tinggi dari saya. Saya ngelihat aja dia, saya ngelihat pundaknya dia. Wah, this is my problem now. Cari perkara saya. Nah, itulah yang kemudian dihadirkan bahwa saya bisa khusyuk nggak ya? Kalau dengan segala ketidaknyamanan, kita bisa khusyuk nggak ya? Kita bisa nggak ya menghadirkan Masjidil Haram di hati kita? Kita bisa nggak ya menghadirkan Allah benar-benar di dalam diri kita sehingga suasananya seperti suasana yang memang ingin kita hadirkan dan tanpa perlu ada sesuatu yang membuat dukungan dari eksternal tapi dukungan dari internal. Itu yang kemudian saya dapatkan inspirasinya. Ada kejadian dihadirkan untuk dimaknai lain, yaitu yang pertama ketika waktu itu saya WA istri saya. Jadi saya sudah menunggu itu 1 jam sebelum azan itu di waktu waktu menjelang maghrib. Maghrib itu jam 7 ya teman-teman. Jadi ini jam 18.02 saya minta ya saya curhat, saya haus ya. Saya haus nih, kenapa ya? Tapi saya mau ke dispenser cuma jauh. Jauh tuh artinya ketika kita beranjak dari tempat duduk kita bakalan challenging lagi untuk nyari tempat duduk karena saking padatnya teman-teman. Makanya di sini mah langsung bablas hilang, kata istri saya. Makanya bawa botol kecil. Ya istri saya bawa botol kecil supaya tidak bolak-balik ke tempat air zam-zam dispenser. Nah, tidak lama dari situ saya kan nunduk biasa. Ya udahlah, saya terima hausnya sampai nunggu sampai azan isya berkumandang. Udah sampai saya nunduk, sampai saya WA-an, saya ngangkat kepala saya, tiba-tiba ini jam berapa ya? 18.08. Jadi 8 menit kemudian Allahu Akbar, langsung disamperin zam-zam. Jadi rupanya ada gentong-gentong yang disimpan di tengah karena jamaah banyak. Jadi jamaah kan lalu lalang trafiknya lumayan kalau misalnya membuat jamaah lain terganggu. Pada akhirnya DKM setempat itu menyimpan zam-zam di beberapa titik di tengah-tengah jamaah. Nah ini termasuk di depan saya. Ada air zam-zam yang tidak saya sadari ternyata ini apa sih berisik. Pas saya mengangkat kepala, Allahu Akbar, langsung disamperin sama zam-zam. Istri saya komen, Masya Allah, Tabarakallah. Ini yang kemudian apa ya? Ternyata saya kemudian jadi bersemangat, ya Allah, mudahkan saya untuk memudahkan urusan orang lain, karena selama ini juga saya banyak dimudahkan oleh orang lain. Bayangkan teman-teman, saudara, Bapak, Ibu semua, berapa banyak kita saat ini mendapati kemudahan-kemudahan, yang kemudian kemudahan-kemudahan itu atas izin Allah, yang melalui orang lain, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, memudahkan urusan kita. Wah,
Dari situ saya langsung ya kemudian ke yang membawanya itu biasa saya menyapa assalamualaikum syukron jazakallah karena dia masih ada di situ. Dan saya langsung teringat saudara-saudara saya, teman-teman saya di tanah air yang selama ini memberikan support kepada saya. Saya ingin mengucapkan lewat video ini juga, jazakumullah khair, terima kasih pisan atas segala supportnya, doanya, bantuannya, moralnya, keluarga, teman, tetangga. Ya Allah ya Rob, saya hanya Allah yang bisa mampu membalas. Ini yang kemudian menampar-nampar koplak-koplak saya ke dalam. Istri saya juga bilang, ya Allah ini jadi pembelajaran banget buat kita. Ternyata orang-orang tuh banyak menyuguhi kemudahan bagi kita. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita sudah melakukan untuk memudahkan orang lain? Dan bukan hanya satu kejadian, ada 2 kejadian di beberapa tempat besoknya kalau nggak salah. Ini pada saat malam ya, ini berarti jam 1. Ya, ini pada saat kita setelah tahajud kalau nggak salah jam 00.14 nih. Saya lapar, saya bilang gitu. Ya ada W-nya, habis makan malam itu terakhir jam berapa? Oh, kita lewat makan malam, skip, kemudian kita berangkat jam 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 malam ya, jam 00. Kemudian lapar, oh dendengnya nggak dibawa ya? Enggak, saya bilang. Iya ya, lupa saya bawa dendeng, padahal biasanya bawa dendeng gitu, teman-teman. Dan nggak berapa lama kemudian, ini mah nggak berapa lama bisa, ini mah kalau nggak salah 14, jadi 4 menit kemudian lah, 3 menit kemudian, ada yang membagi-bagikan, jadi seperangkat satu kresek ini ada roti, ada kurma, ada aqua, ada zam-zam di botol, kemudian ada snack, ada buah kalau nggak salah, itu satu kresek, penuh metetet kalau dimasukin ke tas gitu. Saya Allahu Akbar, ya Rob, langsung dijawab masa. Ini yang kemudian dari 2 kejadian ini yang menginspirasi saya bahwa begitu banyak orang-orang di luar sana yang memudahkan urusan kita. Pertanyaannya adalah seberapa banyak kita sudah memudahkan urusan orang lain. Kejadian dihadirkan untuk dimaknai lainnya adalah ketika di Arafah. Dan saya pernah sharing di Instagram juga bagaimana kita ini ada 2 tipe, yaitu yang aktif dan reflektif. Boleh jadi dalam konteks tertentu kita lebih cenderung aktif, merespon segala sesuatu dengan cepat, berdasarkan kejadian kita respon, responsif. Dalam konteks tertentu, responsif yang cepat itu baik, tapi dalam kejadian tertentu ada momen-momen di mana kita perlu reflektif. Nah, ketika di Arafah, panas 45 derajat, siang hari, pukul 10-11-an, begitu kita masuk di Arafah, di dalam tenda, ada kejadian di sini, kami ini sofanya diangkat karena ternyata kita perlu berbagi dengan travel lain, dan ini juga salah satu momen. Saya tidak terlalu menarik untuk menceritakan ini karena inspirasi bagi saya biasa-biasa aja ya. Kita perlu berbagi di sana, mau pakai sofa nggak pakai sofa, sowat gitu. Zaman dulu juga tanpa tenda, tanpa karpet, tanpa sofa, tanpa AC ya. Jadi enjoy aja gitu. Hanya kemudian ketika kejadian AC ini menarik teman-teman. Kenapa menariknya adalah di saat pertama kali mati lampu, AC-nya mati, wah ini panas, tolong mutawif, tolong Pak, tolong ini. Meskipun nggak semuanya. Tapi lama-lama kejadian ini nyala lagi, alhamdulillah nyala, aduh pakai ini lagi biasa. Mati lagi, wah masih ada respon, namun nggak terlalu banyak responnya. Di saat mati yang keberapa kali, karena berkali-kali mati, di saat mati yang keberapa kali, kok responnya biasa-biasa aja ya? Jarang yang protes gitu. Apakah karena meyakini akan nyala lagi? Atau mungkin boleh jadi reflektif. Reflektif apa? Ini di Arafah. Bayangkan, di padang mahsyar itu ada satu kejadian di mana kita tenggelam oleh keringat kita sendiri. Ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang seperut, ada yang sedada, ada yang seleher, ada yang sampai tenggelam oleh keringat sendiri di padang mahsyar. Ini baru mati asik. Keringat pun baru beberapa tetes. Boleh jadi, termasuk saya sendiri, langsung reflektif. Begitu mati AC, dang! Astagfirullahaladzim. Langsung reflektif. Ingat kepada siapa? Diri sendiri. Ya Allah, ya Rabb. Engkau hadirkan AC, ya Allah. Baru AC mati, ya Allah. Baru satu tetes keringatku. Belum membanjiri tubuhku, ya Allah, ya Rabb. Kalau saya mah begitu. Boleh jadi jamaah yang lain pun seperti itu. Sehingga tidak ada yang respon lagi. Biasa-biasa aja. Itu yang kemudian saya pelajari dari momen Arafah mati AC. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ada satu kejadian yang menarik. Ini terakhir mungkin terlalu panjang, nanti dibagi 2 ya Bapak Ibu. Bukan dari mana tapi mau kemana. Saya bertemu dengan berbagai negara. Kalau bertemu dengan jamaah Indonesia, ngobrolnya lebih uplek. Kalau pada saat nggak sedang tilawah dan nggak sedang zikir.
Karena waktu menunggu itu memang lama, doa sudah, sholat sunat sudah, tilawah sudah, ya kadang-kadang perlu untuk stretch badan, chit-chat kanan kiri gitu teman-teman. Jadi bukan berarti ketika ngobrol, oh ngobrol wae lebar zikir gitu di Masjidil Haram. Ya enggak juga, kadang-kadang ya chit-chat bentar aja menanyakan jamaah dari mana, kalau misalnya dari di Indonesia, oh langsung bahasa Indonesia. Auto switch langsung bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya banyak disangka, oh Malaysia? Saya disangka orang Malaysia kalau nggak orang Thailand. Oh dari Indonesia, ngobrol Indonesia. Di mana Indonesianya Pak? Di Tasik atau enggak di Bandung? Oh langsung auto bahasa Sunda. Oh Bandung, Bandungnya di mana? Langsung bahasa Sunda. Itu mah standar ngobrol chit-chat. Yang menarik adalah ketika karena dari negara banyak dari Afrika, dari mana segala macam, saya biasanya suka menyempatkan ngobrol kalau bisa ngobrol. Menarik adalah ketika ada dari sebelahan dengan orang yang sepuh, saya ajak senyum. Mungkin karena saya senyum pertama dan menyapa dia, Assalamualaikum, saya sapa, salamin. Dia menganggap bahwa, oh ini orang bisa diajak ngobrol, mungkin ya. Jadi dia ini adalah orang Kirgistan, saya juga pernah sharing di Instagram, orang Kirgistan ini. Langsung auto ngajak ngobrol saya menggunakan bahasa Kirgistan yang saya tidak mengerti. Mungkin ngertinya itu bahasa ketika dia ngomong alhamdulillah, masya Allah, insya Allah, Allahumma sholli, dia bersolawat, dia istighfar, dia apa segala macam. Tapi sisanya saya tidak mengerti. Dia sambil menunjukkan handphone dan menunjukkan foto cucunya. Kuduga cucunya karena dia seorang yang umur 60-70-an menjelang 70-an, dan yang ditunjukkan adalah foto anak umur 3-4 tahun dan lucu ya. Allah masya Allah, lucu sekali. Dan dia kadang-kadang menangis, kadang-kadang ketawa, terbahak-bahak, terkekeh gitu, kadang-kadang melamun gitu. Dan pada saat itu saya memilih untuk menghadirkan diri saya, menyimak dan mengikuti ketika dia bersedih, saya ikut ekspresi yang ikut turut prihatin sedih, bahkan menepuk-nepuk pundaknya. Sing sabarnya Ki gitu. Meskipun dia nggak ngerti dan dia juga ngomong nggak ngerti, ya saya juga balas aja. Sing sabarnya Ki. Ketika dia ketawa, saya ikut tertawa, ikut ekspresi state-nya yang berbahagia, saya ikut bahagia. Dan saya terus ikuti. Sampai pada akhirnya azan berkumandang, oh dia sadar berarti perlu berhenti, dia meminta tangan saya untuk diolesi minyak kasturi. Diolesi minyak, kemudian dia minta saya memeluk dia, kemudian saya peluk. Dia bilang sukron, sukron. Kemudian dia bilang apa ya? Rahmat, rahmat kalau nggak salah. Mungkin bahasa Kirgisnya terima kasih gitu. Ya saya juga peluk lagi, tepuk lagi. Nah kemudian saya menginspirasi saya bahwa, oh iya ya, pada saat umroh haji kita semua dari berbagai negara berkumpul. It's not about where are you come from. It's all about where we are go after this. Bukan tentang dari mana Anda, tapi mau kemana kita setelah ini. Kita akan punya satu tujuan yang sama. Mau kemana kita? Mau kepada Allah, mau menjalankan haji, mau bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh jadi kita berbagai latar belakang, tapi satu tujuan kita semuanya. Dari berbagai negara hanya satu tujuannya, adalah mendapat ridho Allah dan melakukan menjalankan ibadah haji. Itu inspirasi yang saya dapatkan ketika bertemu dengan kakek Kirgis. Pada saat di haji pun sholat di Ka'bah, kemudian saya dapati diri saya bisa melihat jamaah lain menghadap ke saya dan berhadap-hadapan. Ini sholat berhadap-hadapan. Saya sambil sholat, setelah sholat saya zikir, dan sambil zikir saya mendapatkan inspirasi. Oh iya ya, ternyata dari Ka'bah ini kemudian apa yang saya dapatkan tentang ilmu dari Pak Prasetya Brata, dari guru-guru saya, tentang memperluas sudut pandang, luas pandang, sisi pandang, jarak pandang, waktu pandang, arah pandang. Ini terjadi di Ka'bah. Dan saya melihat kanan kiri, ada yang sholatnya tidak pakai seperti ini, ada yang sholatnya hanya sidakep seperti ini, ada yang sholatnya pakai alas, nggak tahu pakai kain. Kata mutafib saya itu adalah Syiah, teman-teman Syiah gitu. Orang-orang Syiah yang kemudian mengumpulkan batu Karbala, atau di Ajiziah katanya suka ada juga yang motong-motong batu itu masukin ke kain, kalau ketemu askar itu bakalan dimarahin gitu ya, bakalan diusir, dan itu dijadikan tempat sujud. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada yang duduk di antara dua sudutnya tidak duduk, tapi kemudian dan begitu beraneka rupa cara-cara orang melakukan ibadah sholat. Dan sementara kan kalau saya dari tanah air itu baru levelnya tuh baru beda kunut sama tidak kunut, tahlil dan tidak tahlil. Ternyata ketika di Masjidil Haram dihadirkan begitu banyak mazhab, begitu banyak cara
cara-cara orang, tarekat orang menjalankan peribadatan seperti sholat seperti itu. Dan ini kemudian membawa hikmah, membawa pembelajaran bagi saya bahwa kita benar menurut diri kita, orang juga benar menurut orang itu sendiri, bahwa setiap orang punya benar menurut dirinya, logik menurut dirinya, makanya disebut psychologic, benar menurut pemahamannya. Yang terjadi adalah bukan salah paham, tapi beda paham. Nah, itu mengapa ilmu komunikasi, saya belajar ilmu komunikasi untuk apa? Karena memang setiap manusia otentiknya, fitrahnya adalah berbeda. Beda apa? Beda paham. Maka untuk mampu mencapai tujuan bersama, ya kita perlu berkomunikasi yang bukan hanya bercakap-cakap, tapi menyampaikan satu kesepakatan pemahaman bersama karena beda tadi, mencari yang samanya apa. Dengan cara apa? Meluaskan sudut pandang, sisi pandang, luas pandang. Terinspirasi dari ketika kita menyembah Allah yang sama, Allah Subhanahu wa taala, sholat yang sama, tapi kok caranya berbeda-beda. Tapi kok posisinya menghadapnya bisa berhadapan ya, saya menghadap ke arah mana, mereka menghadap ke arah saya gitu. Nah, karena center di kiblat tadi, di Ka'bah tadi. Kemudian melihat jamaah yang begitu banyak, total haji itu 1.845.000. Jadi ini diperlukan satu ground rules atau aturan bersama sehingga tidak membuat jamaah dapat berhaji dengan tumaninah, dengan tanpa minimum risikonya kecelakaan, berjejal, tewas, dan segala macam. Dan ini perlukan sekali aturan dasar atau ground rules. Dan luar biasa, haji Allah yang menciptakan, Allah yang mengundang, Allah yang menyiapkan. Menyiapkan apa? Menyiapkan aturannya, Bapak Ibu. Ya kenapa ya ini bisa jutaan umat hadir di satu tempat, di satu event, di satu waktu. Jadi tempat, waktu, event, bersamaan, jutaan orang dan terus bertambah setiap tahun. Kok aman ya? Kok nggak ada yang ibaratnya punten ya, misalnya nonton konser atau nonton bola, eventnya banyak kan ada aja yang tawuran, yang kemudian berantem, yang rebutan apa segala macam. Ini mah semuanya, apalagi ya kelas satu persatu mah kalau rebutan sajadah, rebutan soft mah ada ya, buat Bapak Ibu Haji ngalamin nggak rebutan soft di di Nabawi dan di Arom gitu, apalagi bersaing dengan orang-orang Arab yang kekeh gitu, kayak yang punya rumah sendiri gitu. Nah ini tapi kan tidak ada yang paling lebih prinsip dibanding dengan haji ini, bagaimana Allah mengatur. Allah langsung mengatur, yang membuat ground rules-nya itu. Salah satunya adalah ya kalau aturan haji ada rafat, fusuk, zidal, dan saya menamainya dengan menghindari caci maki dan pertengkaran. Dan ini diatur sekali. Dan bagaimana ketika kita diingatkan kembali, ada sih bahan-bahan untuk berdebat dengan istri, dengan jamaah lain, dengan jemaah dari negara lain, ada kontennya mah. Bahan bakunya mah ada, tapi kemudian kita tidak melakukan itu. Karena apa? Karena ground rules-nya diatur. Jadi event yang besar dalam satu tempat, waktu yang sama, tempat yang sama, jumlah yang banyak, jadi ditambahin supaya dramatis, jadi banyak, tapi teratur. Kenapa teratur? Karena Allah sudah mengatur, menghindari caci maki dan pertengkaran, dan ini clean, aman, alhamdulillah, masya Allah. Dan di beberapa lokasi ini, kalau ini namanya pagar pembatas ya, Bapak Ibu, kalau di Masjidil Haram maupun di Nabawi ini penting sekali bagaimana DKM dan petugas di masjid ini mengatur supaya ada jalan, dan jamaah itu berkelompok di blok-blok gitu, baik di Nabawi maupun di Haram, terutama di Masjidil Haram karena bentuknya lingkaran seperti stadion gitu. Dia perlu keteraturan. Kalau tidak diatur dengan jalan untuk orang, maka akan terjadi deadlock dan terjadi gumpalan dalam satu wilayah, dan itu perlu crowd management sekali. Nah, ketika itu diatur, saya melihat, menyaksikan sendiri, baik negara lain maupun punten ya di negara sendiri, apalagi negara sendiri saya ngingetinnya gimana gitu. Ketika diatur ini untuk jalan, masih ada juga jamaah yang kemudian sholat di tempat jalanan, di tempat orang untuk jalan, untuk crowd jalan. Karena seiring waktu berjalan, mendekati waktu sholat, itu kan jamaah makin banyak. Nah, kalau sholat di jalanan, di tempat jalan yang sudah diatur itu, di tempat sini, ya haji, 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 haji. Ini mah kekeh gitu sholat. Nah, saya melihat bahwa ini adalah tentang bagaimana kita ini kan semua pemimpin. Setidaknya pemimpin untuk diri sendiri.
Bagaimana ternyata banyak sekali jamaah dan ketika melihat, aduh itu tasnya Indonesia, aduh ya Allah saya pengen ngingetin dan beberapa kali saya ingetin karena kan petugas haji di sana pakai bahasa Arab ya, pokoknya mengerti-tengerti, pokoknya haj 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 tarik 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 tarik. Saya, Pak jangan di sini ini jalanan Pak nanti. Oh kan ini sholat sama nggak menghormati orang yang sholat, bukan nggak menghormati yang sholat. Bapak yang menghormati orang yang mau sholat. Bapak kalau misalnya di jalanan begini, Bapak justru sedang tidak menghormati orang yang sholat. Akhirnya mau deh. Pak, bayangkan, orang kan mau jalan lalu lintas. Nah, akhirnya saya mendapati inspirasi bahwa kita kalau mau jadi pemimpin nih, bukan hanya bisa memimpin, menunjuk-nunjuk orang, tapi kita perlu mampu dipimpin. Ini saya ditunjukin sekali di sana. Bapak Ibu, ini banyak sekali inspirasi, jadi saya menulis di buku catatan ini banyak, hanya ya kalau panjang-panjang juga nanti malah serial, mungkin ini juga jadinya akhirnya dibagi 2 atau 3 part supaya supaya tidak terlalu panjang nontonnya gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin dan saya ingin menutup dengan gambar yang di terowongan ini. Apakah haji mengubah seseorang? Saya jawab iya. Ini pertanyaan lumayan menggelitik dan saya akan jadikan closing nih nanti. Pertanyaan dari sahabat saya adalah, apakah bro hari haji mengubah seseorang nggak? Saya katakan mengubah. Ah, tapi saya punya saudara, dia tuh pulang haji tetap sok karena judi gitu. Sebelum berhaji tuh dia judi. Terus pulang haji dia masih berlanjut suka judi gitu. Saya bilang, ya dia telah berubah. Yang sebelumnya penjudi biasa, sekarang jadi haji yang berjudi. Wah, dia langsung mesem-mesem ketawa. Balik. Yang mengubah seseorang bukanlah haji, bukanlah sholat, bukanlah tirakat. Boleh jadi segala upaya kita beribadah pada Allah, ritual, mengubah. Tapi itu bisa dibedakan lewat niat. Makanya yang membedakan seseorang, amalan seseorang adalah niatnya. Dan pembimbing haji di Safari Suci berkali-kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Maman, Pak Arif, Pak Ustadz Lufti, Pak Nono, Pak Irwan, Pak Dadan, semua pembimbing. Mohon maaf kalau tidak ada yang tidak tersebut. Insya Allah tersebut semua pembimbing-pembimbing saya, guru-guru saya juga, Pak Miftah tentunya, yang mengingatkan bahwa ketika kita berhaji, ulang-ulang terus niatnya, jangan sampai gugur niat, dilafazkan dengan baik. Labbaik Allahumma hajjan, sepenuh hati. Karena itulah yang membedakan dan saya mendapati inspirasi bukan hanya niat yang diucapkan, tapi bagaimana niat yang dirawat. Kita senantiasa merawat niat, niat itu sendiri adalah intention, intention itu adalah sendiri adalah sesuatu yang di dalam intent, yang dirawat di dalam intent. Dan semoga kita semua bisa merawat niat kita, kemabruran kita bagi yang sudah berhaji, bagi yang belum berhaji, mantapkan niat, balik lagi tentang niat, dan karena niat itulah yang kemudian akan mengubah kita, insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga ada manfaatnya. Kalau ada salah itu dari saya murni. Kalau ada sesuatu yang menginspirasi, itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah mengirimkan doa untuk saya, juga dukungan moral, material. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya dan istri Irma Dewi Santika memohon maaf sekali lagi lahir batin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.